Minggu 18 Juni 2023. 1. Pandemi COVID-19. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama. 2. Nama-nama calon majelis. Penatua Blok 1, Ibu Sri Asih. 2. Ibu Sri Estu. Dari Blok 2, Ibu Tri Retno Listianti. Blok 5, Bapak Paryadi. 3. Pengkhotbah tamu. Pada hari ini Minggu 18 Juni 2023, ibadah Klaten 1 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gomar Golpom MTH dari PGI. Mohon perhatiannya. 4. Jadwal pendadaran. Selasa 27 Juni 2023 pukul 19 WIB Blok 1 di Gereja Induk Bahasa Indonesia. Kamis 29 Juni 2023 pukul 19 WIB Blok 2 di Gereja Induk Bahasa Indonesia. Selasa 4 Juli 2023 pukul 19 WIB Blok 3 di Gereja Induk Bahasa Indonesia. Selasa 4 Juli 2023 pukul 18 WIB Blok 4 Pepantan Bareng Bahasa Indonesia. Sabtu 1 Juli 2023 pukul 18 WIB Blok 5 Pepantan Tegalyoso Bahasa Indonesia. 5. Atestasi. Majelis telah mengirim surat pindah ke GKJ Bambu Kuning Bekasi atas diri saudara Wulansih Sukarjati semula warga Blok 2. 6. Pengakuan dosa. Telah diterima pengakuan dosanya di tengah sidang pleno majelis Rabu 7 Juni 2023, Ibu Yayuk Roh Sukami, warga Blok 2. 7. Verifikasi. Diberitahukan kepada segenap bidang, komisi, unit pelayanan dimohon menyiapkan buku laporan keuangan semester 1. Adapun verifikasi akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Mohon perhatiannya. 8. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 jam 10 sampai jam 12 di Aula Wisma Pengharapan. 9. Persembahan. Persembahan yang dibuka tanggal 11 Juni 2023. Persembahan mingguan. Gereja Induk 1 Rp2.197.000. Gereja Induk 2 Rp1.009.000. Pepantan Bareng Rp452.000. Pepantan Tegalyoso Rp392.000. Jumlah Rp3.041.000. Persembahan pembangunan bareng Rp718.000. Persembahan ibadah remaja Rp55.500. Persembahan bulanan Rp9.065.000. Persembahan perpuluhan NN Blok 3 kelompok B Rp370.000, NN Rp15.000, NN Rp15.000, NN Rp2.000, NN Rp66.500, NN Blok 1 kelompok 3 Rp305.000, Rp350.000, NN Blok 3 kelompok B Rp500.000. Jumlah Rp1.318.500.000. Persembahan istimewa.
keluarga Jayadi Damanik ucap syukur pernikahan putrinya di GKPS Bogor Rp500.000. 2. Agus Harjono untuk pembangunan Pepantan Baren bukan warga Rp2 juta. NN Blok 1 Kelompok 4 Rp500.000. NN Blok 3 Kelompok A Rp100.000. Jumlah Rp3.100.000. Persembahan pengadaan tanah emeritasi. Warga Blok 1 Kelompok 4 Rp100.000. Warga Blok 1 Kelompok 4 Rp200.000. Warga Blok 4 Rp15.000. Jumlah Rp315.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pengunjung ibadah Minggu 11 Juni 2023. Ibadah Gereja Induk 1, 187 jemaat. Ibadah Gereja Induk 2, 81 jemaat. Ibadah Pepantan Bareng 64 jemaat. Ibadah Pepantan Tegal Yoso 43 jemaat. Jumlah 375 jemaat. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat dan web gkjklaten.org. Yang memimpin ibadah saat ini Bapak Pendeta PGI menggunakan liturgi biasa. Marilah jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus, dinyanyikan 2 kali.
terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita dengan bercermin dari Injil Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita bersama menyesali dosa-dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat dalam Kidung Penyesalan dalam Kidung Jemaat nomor 361, bait pertama dan kedua. Di salibmu ku sujud. Miskin, buta dan lemah, Yesus kau harapanku, aku selamatlah, percaya padamu, aku Saudara-saudara, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma 5 ayat 1 dan 2 yang demikian firman-Nya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita diberi dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Serta petunjuk hidup baru yang diambil dari Efesus 6 ayat 13 yang demikian firman-Nya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita menanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 429, bait yang pertama dan yang ketiga. Masih banyak orang berjalan.
Saudara-saudara, sebelum kita tiba pada pemberitaan firman, kita masuk dalam doa syukur, doa syafaat, dan doa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah surgawi yang maha kasih, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, atas anugerah yang kami rasakan selama seminggu terakhir ini, bahkan di sepanjang hidup kami. Dalam rasa syukur kami ya Tuhan kepadamu, kami mau membawa seluruh kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat GKJ Klaten ini, dimanapun mereka berada, untuk menjadi satu keluarga yang bersaksi. Keluarga yang sungguh-sungguh menjadi cerminan kasih-Mu. Keluarga-keluarga yang tangguh dalam menjalankan panggilan dan pengutusan-Mu. Kami berdoa buat seluruh majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, kiranya boleh menjadi kesaksian bagi masyarakat di sekitar kami, ada dalam kesatuan hati, dan semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi warga jemaat yang terbaring sakit di rumah sakit atau di rumah beristirahat. Di tengah keletihan tubuh mereka ya Tuhan, berkenanlah mengurapi mereka. Mengurapi makanan, minuman, dan obat-obatan yang diasup untuk mempercepat proses kesembuhannya. Engkaulah Tuhan dan Tabib yang maha mulia. Dan yang terutama ya Tuhan kami mohon, jangan biarkan mereka lepas dari pengharapan sepenuhnya kepadamu. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Kami syukuri kehidupan bersama di tengah masyarakat majemuk. Kami syukuri konstitusi kami. Kami syukuri pemerintah kami. Kami syukuri para pemimpin kami. Dalam rasa syukur itu ya Tuhan, kami mau membawa mereka ke dalam pengasihan-Mu. Biarlah mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas rasa takut kepadamu dan atas dasar kesetiaan. Terutama menjelang pemilu yang sudah diambang pintu, kami memohon kepadamu ya Tuhan, memanfaatkan pemilu ini menjadi sarana bagi kami menuju masyarakat adil dan makmur. Jauhkan kami dari pertentangan satu sama lain hanya karena perbedaan-perbedaan pilihan. Berkati TNI dan Polri, berkati KPU dan Bawaslu, berkati seluruh orang-orang yang terlibat dalam pemilihan ini. Secara khusus kami mau berdoa buat warga gereja yang terlibat dalam proses-proses kontestasi ini ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas mereka. Ayat 1 sampai dengan 15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka,
Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah, beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sara serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sara istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sara tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sara menyangkal katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang kau tertawa. Demikianlah sabda Tuhan. Tanggapan diambil dari Mazmur 116 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 19. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 8. Sebab itu,
kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara kekasih, nats bacaan Injil pada hari ini sesuai dengan leksionaris kita diambil dari Matius 9 ayat 35 sampai dengan Matius 10 ayat 23 yang berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlantar, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus dan Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu akan turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu.
Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyesahkan kamu, janganlah khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah dan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Kerajaan, Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sugeng enjang Bapak Ibu. Sukacita besar bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian melalui pewartaan firman hari ini. Dalam tugas saya sebagai petugas di persekutuan gereja-gereja di Indonesia, perkunjungan singkat ke kota Klaten ini, salah satu agenda atas undangan pendeta kita, saya merasa mendapat kehormatan bisa mewartakan firman kepada kita semua. Ini peristiwa yang luar biasa buat saya. Saya yang datang dari latar belakang yang jauh berbeda dengan saudara-saudara. Saya lahir dan dibesarkan di tanah Batak. Dan Bapak Ibu di tanah Jawa. Sebuah kultur yang pasti beda banget. Orang Jawa alon-alon asal kelakon. Orang Batak harus cepat gitu. Nah, itu kan berbeda. Tapi dengan pengasihan Kristus kita bisa bersyukur bersama, bertukar pengalaman sehingga banyak orang Batak yang lebih lamban dari orang Jawa dan banyak orang Jawa yang jauh lebih cepat dari orang Batak. Itu kehebatan Tuhan. Saya datang ditemani oleh juga teman saya, ada Sekretaris Eksekutif Bidang KKC dari PGI, ada Pendeta Jimmy Sormin, ada hadir di sini. Ada juga Ibu Angel Sambo, seorang sekretariat PGI. Salam dari kami di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia kepada saudara-saudara sekalian. Horas. Saudara-saudara, kita kembali ke teks kita yang cukup panjang. Sebetulnya saking panjangnya saya berpikir saya tinggal mengatakan amin. Lalu kita pulang gitu kan.
Saya senang kalau khotbah pendek. Saya juga Bapak Ibu pasti senang khotbah yang pendek. Tapi kalau saya katakan hanya amin nanti viral. Ketum PGI khotbahnya nggak siap, cuman bilang amin. Wah, viral dia. Baiklah Bapak Ibu. Sering sekali muncul pertanyaan kepada saya, setangguh apakah mestinya seorang yang memenuhi panggilan dan pengutusan Kristus? Atau setangguh apakah seseorang yang menjadi pengikut Kristus? Dan pertanyaannya lebih lanjut, berapakah harga dari seorang pengikut Kristus? Apakah upahnya? Atau berapa harga yang harus dikasih? Dan apakah jalan yang harus ditempuh oleh seorang pengikut Kristus? Seorang teolog besar dari Jerman, seorang pendeta juga, dia berkata, harga dari seorang pengikut Kristus, harga dari seorang yang mau menjawab panggilan Kristus, harga dari seorang yang mau diutus oleh Kristus, itu tidaklah murah. Tidak murah. Dan jalan yang harus ditempuh oleh seorang pengikut Kristus itu juga tidak mudah. Pendeta ini namanya Dietrich Bonhoeffer. Dia katakan, harga dari seorang pengikut Kristus sangat-sangat mahal. Tidak kurang dari darah dan nyawa Kristus. Harga saudara dan saya tidak bisa diukur dengan emas, perak, dan berlian. Darah dan nyawa Kristus. Itulah harga untuk menebus saya, untuk menebus saudara. Dan jalan yang harus ditempuh oleh seorang pengikut Kristus juga ternyata tidaklah mudah, kata dia. Karena jalan yang harus ditempuh oleh seorang pengikut Kristus tidak semudah yang kita bayangkan selama ini. Karena jalan yang harus kita tempuh adalah jalan penderitaan. Via Dolorosa. Tentu kita sering dengar istilah ini. Via Dolorosa. Jalan penderitaan. Sama seperti Yesus yang memikul salib dari Yerusalem sampai ke Golgota. Oh, Anda bisa katakan itu kan hanya teori. Itu hanya khotbah dari seorang Dietrich Bonhoeffer. Tapi saudara-saudara, bagi Dietrich Bonhoeffer tidak. Dietrich Bonhoeffer hidup pada pemerintahan Hitler, zaman Nazi. Bapak Ibu tahu Hitler orang yang sangat populer, menang pemilihan menjadi kanselir karena semua rakyat Jerman begitu mencintai Hitler. Termasuk gereja-gereja di Jerman. Hampir semua umat Kristen mengeluh-elukan Hitler. Apalagi dengan kampanyenya, kalau saya terpilih jadi kanselir, setiap orang Jerman akan punya satu mobil. Saya akan mendirikan pabrik mobil yang sangat besar. Maka berdirilah Volkswagen. Volkswagen, mobil rakyat. Yang direncanakan untuk setiap orang akan memiliki satu mobil. Sama seperti janji-janji pemilu. Sebentar lagi kita akan pemilu, akan banyak janji-janji. Hanya berselang tak lama kemudian Hitler lupa janjinya. Bukan sajalah janjinya untuk mensejahterakan lupa. Hitler dan Nazinya mengambil kebijakan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Semua orang-orang Yahudi, semua orang-orang cacat, semua orang-orang sakit jiwa, bahkan para lansia yang sudah tidak ada harapan, dimasukkan di kem-kem konsentrasi dan dibunuh. Apa kata gereja-gereja di Jerman? Semua diam. Semua umat Kristen di Jerman diam 1000 bahasa. Sampai muncul gerakan bawah tanah di luar gereja. Sebuah gerakan revolusi untuk menjatuhkan Hitler. Gereja tetap diam, tidak mau ikut.
Dan tiba-tiba tampillah seorang Dietrich Bonhoeffer ikut memimpin gerakan ini. Dia berkhotbah kemana-mana untuk menjatuhkan Hitler. Dia menjadi musuh yang paling dibenci oleh Hitler karena imannya. Karena kesetiaannya mendengar panggilan Tuhan. Karena kesetiaannya akan pengutusan Tuhan. Jadi tangkap, dipenjarakan. Tetapi banyak teman-temannya yang berusaha membebaskan dia dan menyelundupkannya keluar dari Jerman. Dia diseberangkan ke Amerika. Dengan tenang dia mengajar di seminari teologi di di Amerika. Tapi dia merasa tidak puas, dia merasa gelisah terus. Bagaimana saya bisa hidup tenang di negeri saya terjadi pembantaian. Dan dia kembali ke Jerman. Dia kembali ikut dalam gerakan untuk menyadarkan gereja, menyadarkan masyarakat. Dan memang kemudian pengaruh Dietrich Bonhoeffer mulai muncul suara-suara gereja. Muncullah gereja-gereja yang melawan kebijakan Hitler. Itulah yang kemudian dikenal dengan The Confession Church. Yang bersidang di Barmen dan mereka mengeluarkan deklarasi Barmen yang mengatakan gereja tidak boleh tunduk kepada kelaliman. Dan Bonhoeffer mengatakan, tapi dia kemudian ditangkap lagi oleh Hitler. Dipenjarakan. Dan dari penjara dia mengatakan, gereja kalau kita diam dan membiarkan ketidakadilan, kita juga sedang melakukan ketidakadilan. Kalau kita diam membiarkan iblis bekerja, kita juga ikut menjadi iblis. Membiarkan ketidakbenaran dan kita diam, kita ikut menjadi pelaku ketidakbenaran. Saudara-saudara, hanya seminggu menjelang sekutu membom Jerman dan Hitler kalah. Seminggu menjelang itu Hitler menembak mati Dietrich Bonhoeffer. Harga dari seorang pengikut Kristus tidaklah murah. Jalan yang harus ditempuh oleh seorang pengikut Kristus tidaklah mudah. Bukanlah slogan omong kosong dari Bonhoeffer. Dia menghidupinya. Dia tidak hanya berdiri di mimbar atau menulis, tapi dia menghidupinya. Apa yang saya ceritakan ini semuanya khotbah-khotbah yang ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer di penjara. Yang kemudian dikumpulkan ada beberapa buku. Dan salah satu buku yang sangat populer yang memuat kesaksian dia ini. Yang mengatakan harga dari seorang pengikut Kristen, pengikut Kristus tidaklah murah, adalah The Cost of Discipleship. Bapak Ibu bisa baca. Tetapi sekarang ini saudara-saudara, banyak tawaran yang menyenangkan yang datang kepada kita. Ragam kampanye dengan janji-janji muluk yang menggambarkan semuanya indah dan menyenangkan. Menjadi pengikut Kristus itu, wow, sukacita besar. Asal kau ada iman, maka selamatlah hidupmu. Berkat melimpah dalam hidupmu. Khotbah-khotbah dan ibadah kita juga cenderung demikian. Meninabobokkan. Sebaliknya dengan Yesus, saudara-saudara. Yesus terus terang menggambarkan tentang risiko mengikutinya. Jalan penderitaan. Kenyataan pahit dan tidak menyenangkan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kata Yesus. Bukan kata saya. Kata Yesus. Dan itu juga yang kita baca dalam bacaan tadi. Gak mudah. Seorang ayah akan membunuh anak, orang tuanya akan bermusuhan dengan anak-anaknya. Karena namaku. Dan karenanya saudara-saudara, tema kita dalam ibadah ini menjadi sangat penting. Ketangguhan dalam menjalani panggilan dan perutusan menjadi sesuatu yang sangat mendesak sekarang ini.
Terutama akhir-akhir ini, tema kita ini menjadi sangat-sangat mendesak. Kenapa? Karena dalam perjalanan kita di dunia sekarang ini kita selalu diperhadapkan dengan realitas hidup yang tidak seindah yang kita harapkan. Kenyataan hidup begitu banyak melahirkan nestapa di dunia ini dalam rupa-rupa bentuk. Berbagai penderitaan yang menimpa umat manusia silih berganti. Pandemi, bencana, percekcokan, pertikaian, dan sebagainya. Dan ini menimbulkan banyaknya kenestapaan dalam diri individu-individu di sekitar kita. Sehingga banyak orang-orang sekarang ini bagaikan domba tanpa gembala yang digambarkan oleh Yesus tadi. Dan itu yang membuat Yesus prihatin, sedih. Tetapi Yesus bukanlah Tuhan yang diam 1000 bahasa. Dia tergerak oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan melihat begitu banyaknya orang-orang yang dia saksikan ketika dia berkeliling dari satu kota ke kota lainnya. Begitu banyak orang-orang yang bagaikan domba tanpa gembala. Bacaan kita tadi menyebutkan Yesus berkeliling. Tapi tahukah saudara? Yesus tidak hanya berkeliling di sekitar Nazaret dan Galilea sampai ke Yerusalem sekitar 2000 tahun yang lalu. Tidak. Hingga saat ini pun Yesus aktif berkeliling, keluar masuk gang, menyelusuri lorong-lorong sempit di dunia ini. Termasuk lorong-lorong sempit dan gang-gang yang ada di kota Klaten ini. Yesus juga sedang berkeliling sekarang ini juga. Dan kini pun Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus sedih bukan kepalang. Menyaksikan banyaknya domba-domba yang seolah kehilangan gembala sekarang di berbagai belahan bumi ini. Betapa banyaknya umat kita kini yang terlunta membutuhkan topangan dan pertolongan kita. Begitu banyaknya umat yang tidak terjangkau oleh gereja dan tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Tidak jarang pada akhirnya mereka lari ke alkohol, lari ke perjudian, dan berbagai bentuk pelarian lainnya. Karena tidak ada gembala. Karena tidak ada tempat buat curhat. Saya menyaksikan banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak lagi curhat ke suaminya. Tidak lagi curhat ke istrinya. Maka dia curhat ke orang lain di kantornya. Curhat kepada orang lain yang bisa menimbulkan banyak hal. Banyak bentuk-bentuk pelarian yang kita temukan dalam kehidupan keseharian kita. Karena tidak ada tempat curhat. Karena tidak ada gembala yang mau mendengar. Dalam falsafah Jawa dikenal emoh limo. Bapak Ibu pernah dengar ini? Emoh limo. Ini sebetulnya menjadi bagi sebagian masyarakat Jawa menjadi semacam falsafah hidup. Tapi berasal dari Sunan Ampel. Salah satu dari Wali Songo. Sunan Ampel mengajarkan moh main. Atau tidak mau bermain judi. Moh main. Moh ngombe. Tidak mau minum arak atau mabok-mabokan. Moh maling. Tidak mau mencuri. Moh madat. Tidak mau mengisap candu, ganja, dan lain-lain. Narkoba. Moh madon. Atau tidak mau berzina. Atau main perempuan yang bukan istrinya. Atau laki-laki yang bukan suaminya. Moh limo.
Tapi jangan seperti yang lain. Ada orang tua menasehatkan putra-putrinya yang mau merantau. Nah, jangan mancilo. Mancilo itu mencuri. Jangan mancilo kecuali tapaso, kecuali terpaksa. Jangan main judi kecuali menang. Jangan berzina kecuali senang sama senang. Jangan lupa sembahyang. Jangan tinggalkan sembahyang kecuali lupa. Realitas kita seperti itu sekarang. Moh limonya falsafah Jawa ini begitu rupa, begitu baik. Sekarang ini menjadi kita sangat maklum. Kita begitu mudah memaklumi. Jangan mencuri kecuali terpaksa. Oke. Jangan korupsi kecuali nggak ketahuan. Ya, itu yang terjadi dalam realitas kita sih sekarang. Lihatlah realitas kita, itulah realitas yang terjadi di sekeliling kita. Dan begitu nyata, semua yang disebut limo itu terjadi di sekitar kita sekarang ini. Main judi, ngombe alkohol, maling, madat, madon, begitu marak di sekitar kita. Itulah domba-domba sesat yang kehilangan gembalanya Bapak Ibu. Dari waktu ke waktu begitu beratnya beban hidup yang kita hadapi. Dan makin sedikit gembala yang menjadi curahan hati dari domba-dombanya. Tingkat perceraian begitu tinggi saudara-saudara belakangan ini dengan segala risikonya. Perceraian itu memecah belah kita, menimbulkan penderitaan berkepanjangan buat anak-anaknya. Tapi di tahun 2022 terjadi 516.334 perceraian. Oh Anda katakan itu kan di tempat lain. Di Klaten gak ada itu. Gak ada perceraian di Klaten. Siapa bilang? Menurut BPS 2.600 kasus perceraian di Klaten. Oh itu bukan warga gereja. Itu orang sana. Saya gak tahu datanya di Klaten. Apakah ada warga GKJ yang cerai. Tapi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya punya teman-teman di sana yang menjadi pengacara dan hakim. Mereka katakan, saya sangat prihatin karena ternyata angka perceraian juga terjadi di warga gereja. Seorang mahasiswa di Duta Wacana mengadakan penelitian tentang perceraian di GKJW. Angkanya lumayan mengagetkan Bapak Ibu. Lagi-lagi karena orang tidak memiliki gembala tempat dia curhat. Tempat dia tempat dia mengungkapkan isi hatinya. Orang curhat, orang mengungkapkan isi hatinya, masalah belum tentu selesai. Tapi dia terbantu menghadapi masalahnya. Anda curhat kepada pendeta, kepada gembala, masalah Anda tidak otomatis selesai. Pendeta juga tidak dapat menyelesaikan itu. Tapi dengan curhat ke gembala, ke pendeta, ke penatua, ke diaken, ke teman kerja, kita punya sedikit tambahan tenaga menghadapi masalah yang kita hadapin itu. Kita memiliki perspektif baru. Dan itu sebabnya Yesus memanggil kita untuk menjadi pekerjanya. Saya tadi bicara perceraian. Angka bunuh diri. Siapa bilang hanya di Jepang angka bunuh diri tinggi. Di Indonesia belakangan ini tinggi. Terutama di kalangan pelajar. Sangat tinggi. Ini dari Angel ini cerita sama saya. Dia bilang dia hobinya nonton film India. India atau Korea saya lupa. Tapi dia bilang cerita, ada sebuah cerita di film ini. Orang tuanya selalu mengatakan kepada anaknya, kalau kau berhasil mengatasi ini, kau akan kukasih hadiah. Kalau kau lulus SMA, kau akan kukasih sepeda motor. Kalau kau lulus perguruan tinggi, akan kubelikan kau mobil. Dan bukankah kita seperti itu? Menyiapkan anak-anak kita untuk berhasil. Tidak ada di antara kita yang mempersiapkan anak-anak kita untuk gagal. Dan ketika anak itu gagal,
tidak memperoleh apa-apa, dia bunuh diri. Angka bunuh diri cukup tinggi, saudara-saudara. Di tahun 2018 saja di Indonesia ada 2.992 kasus bunuh diri. Dan para ahli mengatakan angka itu hanya yang tercatat. Realitasnya sedikitnya 4 kali dari angka itu. 4 kali 2.992 lebih kurang 11.000 sekian. Dia ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Lagi-lagi karena frustrasi ketiadaan gembala. Di tengah situasi seperti itulah kini Kristus datang memanggil kita semua untuk menjadi perpanjangan tangannya. Untuk menjawab panggilannya dan berjalan seturut dengan pengutusannya untuk menggembalakan domba-domba di sekitar kita. Sayangnya seperti kata Kristus tadi dalam ayat 37, tuaian memang banyak, tapi pekerja sangat sedikit. Tuaian memang banyak, tapi pekerja menjadi sangat sedikit. Dalam sebuah adegan dalam film Jesus Christ Superstar, ditampilkan Yesus sedang berjalan keluar dari bait Allah dan tiba-tiba begitu banyak orang mengerubuti Yesus. Orang lepra, orang sakit, orang buta, orang pincang, semuanya mengerubuti Yesus sampai Yesus kewalahan. Dia menjerit histerik dalam film itu dan dia katakan, "Ya Bapa, tanganku hanya 2. Sementara pekerjaan begini banyak." Itu film, saudara-saudara. Tapi sebenarnya sekarang juga Yesus sedang berteriak, tanganku hanya 2 dan begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Adegan ini hendak mengatakan kepada kita, jadilah tangan-tangan Kristus. Jadilah tangan-tangan Kristus. Anda tidak harus menjadi pendeta, Anda tidak harus menjadi penatua, Anda tidak harus menjadi diaken untuk menjadi tangan-tangan Kristus. Anda bisa lakukan itu di berbagai lapangan kehidupan saudara. Bukankah 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamu semua adalah bangsa imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Kamu semua adalah imamat yang rajani. Imam bukan hanya pendeta, imam bukan hanya penatua, imam bukan hanya majelis jemaat. Tapi semua orang yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus, Allah Bapa dan Putra Roh Kudus adalah imam yang rajani. Punya tugas yang sama dalam 1 Petrus 2:9 untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan untuk ini saudara-saudara, kita membutuhkan ketangguhan. Seperti Dietrich Bonhoeffer tadi. Tangguh menghadapi seluruh persoalan dalam hidup ini. Kenapa? Apakah saya mampu? Tidak, saudara-saudara. Anda gak mampu. Saya juga gak mampu. Tapi kalau kita ingat, Kristus yang bangkit, mati dan bangkit untuk saudara, untuk saya, gak ada lagi yang saya takutkan. Karena Yesus berkata, aku akan menyertai engkau, jangan takut. Apapun yang kau mau katakan, akan ada Roh Kudus yang memampukan kau untuk mengatakan. Bukan kau yang berkata, Roh Kudus akan berkata-kata dalam dirimu. Dari diri kita sendiri kita tidak akan mampu. Dalam berbagai kesempatan saya selalu katakan begini. Murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus ditangkap, disalibkan dan mati, murid-muridnya lari tunggang langgang. Apakah hanya Petrus yang yang mengatakan aku tidak mengenal engkau? Tidak, bukan hanya Petrus. Semua murid-murid yang lain lari terbirit-birit. Bahkan mereka katakan aku akan kembali menjadi penjala ikan. Tidak mau lagi meneruskan bersama Yesus. Berakhir sudah pekerjaan bersama Yesus. Hanya beberapa orang perempuan-perempuan yang tetap setia mengikuti Yesus. Maka jangan anggap enteng Bapak Ibu kepada perempuan-perempuan. Jangan anggap enteng. Yang laki-laki semua udah kabur. Tapi perempuan-perempuan yang datang ke kubur pun juga salah.
Karena mereka datang bukan untuk menyambut kebangkitannya seperti sudah diwartakan sebelumnya. Mereka datang untuk mengurapi mayat. Jadi semua baik laki baik perempuan kita salah mengenal Yesus dan akhirnya menyerah. Kita berkata ini mission impossible. Murid-murid berkata ini mission impossible. Impossible. Gak mungkin. Bisa saja perasaan kita juga. Begitu banyak tantangan bagaimana saya bisa menghadapi itu. Bagaimana saya mampu menghadapi itu. Boro-boro ngadapin itu. Nah mikirin uang sekolah anak saya aja saya udah pusing. Mikirin pekerjaan saya aja juga saya udah pusing. Impossible semua. Tapi apa yang terjadi beberapa hari kemudian sesudah mereka murid-murid itu mengatakan it's impossible, mission impossible. Tiba-tiba dalam sebuah kerumunan mereka berani dan mampu berbicara dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang lain. Mereka orang-orang yang tidak berpendidikan, mereka berbicara mampu didengar orang-orang lain. Bahkan mereka mampu berbicara di hadapan Sanhedrin. Petrus yang tadinya mengatakan aku tidak mengenal orang itu. Dia berkata kami harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Mengapa saudara-saudara? Karena mereka dicurahi Roh Kudus. Itulah hari Pentakosta. Hari Pentakosta, Roh Kudus mengubah yang tadinya impossible menjadi I am possible. Dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, huruf yang sama, impossible. Begitu Anda tambahkan kata stroke, koma di antara I dan M, dari impossible itu menjadi I am possible. Apa itu koma itu? Itulah Roh Kudus. Saudara mungkin lemah, saya mungkin lemah, saya mungkin punya keterbatasan, saya tidak punya kemampuan. Oke, datanglah dengan rendah hati ke tangan Kristus. Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Tapi mengandalkan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati saya, berikan saya roh-Mu, roh hikmat agar saya mampu menghadapi itu. Dan itu akan membuat saudara tangguh. Maka khotbah kita minggu ini mengajak kita semua. Di tengah berbagai beban hidup kita. Di tengah berbagai tantangan hidup kita. Mari meletakkan itu semua di kaki salib Yesus. Dan meminta tuntunan Roh Kudus. Maka kita akan dimampukan menghadapi itu semua. Termasuk menghadapi tugas-tugas kita. Memenuhi panggilan Tuhan. Memenuhi pengutusan Tuhan dengan tangguh. Percayalah. Tuhan yang sudah mati dan mengorbankan nyawanya dan darahnya buat saudara dan saya. Dia tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan itu. Dia akan tetap menyertai saudara. Dan menguatkan saudara dengan rohnya. Olehnya kita hanya dapat berkata sekarang. Tuhan, tangguhkan saya. Menjawab panggilan-Mu. Menjawab pengutusan-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita memasuki saat teduh. Jemaat yang terkasih, saatnya pada pagi hari ini kita masuk di dalam persembahan sebagai ucapan syukur kita atas kasih karunia Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita melalui beberapa peristiwa yang kita bisa lalui.
Dasar dari persembahan pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-17. Yang demikian firman-Nya, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerahkan nama Tuhan. Saya ulangi, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerahkan nama Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363, bait yang pertama dan kedua, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Kita lanjutkan yang bait ketiga. Ya setaku pada Yesus, mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Kita ulangi bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Sama-sama membawa persembahan. Sembah sujud syukur kami kepadamu ya Allah. Pada pagi hari ini kami boleh menerima firman
yang dapat kami pakai sebagai jalan kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi orang yang tangguh, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi utusan-Mu di tengah-tengah keberbedaan, di tengah-tengah serigala-serigala yang ada dalam kehidupan kami. Kami percaya itu tidak mudah dalam hidup kami, tetapi karena Roh Kudus menolong kami, Engkau akan menyertai setiap langkah kami. Engkau akan memampukan kami dan Engkau akan memberikan kekuatan, kepercayaan diri kepada kami di dalam kami menjalankan tugas agung yang Tuhan berikan. Syukur atas kesempatan yang Tuhan telah berikan pada pagi hari ini. Syukur atas anugerah yang tercurah dalam kehidupan kami. Wujud syukur kami pada saat pagi hari ini, Engkau perkenankan untuk mengumpulkan persembahan yang berupa uang. Kami percaya bahwa Engkau menyucikan dan Engkau akan memberkati persembahan yang kami kumpulkan saat pagi hari ini, sehingga persembahan ini dapat memberikan kemuliaan nama Tuhan lewat setiap kegiatan yang ada di gereja ini. Dan mampukan kami untuk kami boleh memberikan persembahan yang hidup, melewati setiap tutur kata, tingkah laku kami, sehingga kami menjadi orang yang hidup berdampak, menjadi alat kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya bahwa Allah menolong kami. Ampuni setiap dosa yang kami lakukan di dalam kami memberikan persembahan. Mungkin di dalam hati kami muncul kekhawatiran hidup kami, muncul kegalauan hidup kami, dan apapun yang ada di dalam hati kami yang tidak Engkau perkenankan di dalam kami memberikan persembahan kami. Kami percaya bahwa Engkau mengampuni kami. Tuhan Yesus, berkati juga pengelola persembahan agar setiap apa yang dilakukan dalam pengelolaan ini menjadi alat Tuhan. Engkau berikan hikmat dan bijaksana, sehingga pengelolaan keuangan yang ada, persembahan di gereja ini benar-benar dipakai sebagai alat untuk melebarkan kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami akan melanjutkan doa kami bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama umat Allah, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bertobat bagimu. Dia untuk berada memenangkannya, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara kekasih, ibadah kita akan segera berakhir. Tapi yakin dan percayalah, pengasihan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi dicurahkan bagi saudara, bagi kita semua. Dan oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.